Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbullah Rahab dari kelompok 6 yang membahas tentang produk penyaluran dana perbankan syariah. Pemateri pertama akan saya sampaikan sendiri tentang pengertian pembiayaan, pengertian kredit, dan perbedaan kredit dan pembiayaan. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak selain bank berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Unsur-unsur pembiayaan adalah bank syariah, mitra usaha, dan kepercayaan, akad, resiko, jangka waktu, dan balas jasa. Kemudian kredit. Kredit berasal dari kata bahasa Latin yakni creder yang berarti percaya. Dari asal katanya istilah kredit memiliki arti khusus, yakni meminjamkan uang atau penundaan pembayaran suatu barang. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain, mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Unsur-unsur kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, balas jasa. Perbedaan kredit dengan pembiayaan adalah dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bunga seperti kredit yang memakai bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan bank syariah. Jadi kredit return di dalam perbankan syariah adalah imbalan dan bagi hasil sesuai dengan akad-akad dan prinsip di dalam bank syariah tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafijah sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan murabahah. Nah, pembiayaan itu sendiri merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank yang berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dalam bentuk pembiayaan itu berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik modal kepada penggunaan dana. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun bagi hasil. Adapun unsur-unsur pembiayaan yaitu yang pertama bank syariah, yang kedua mitra usaha, yang ketiga itu kepercayaan, yang keempat itu adanya akad, yang kelima itu resiko, yang keenam jangka waktu, dan yang ketujuh itu balas jasa. Nah, pengertian dari pembiayaan murabahah. Murabahah secara bahasa itu berasal dari kata roba'a yang berarti keuntungan. Karena jual beli murabahah harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Adapun syarat dan rukun dari murabahah itu sendiri, yaitu yang pertama ada rukun pembiayaan murabahah. Yang pertama itu ada bai ataupun penjual. Penjual di sini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawarkan suatu barang. Yang kedua itu ada mushtari ataupun pembeli. Yang ketiga itu ada mabi atau barang ataupun komoditi. Yang keempat itu ada saman ataupun harga jual. Yang kelima ada ijab dan qabul dalam akad. Adapun syarat dari pembiayaan murabahah itu sendiri adalah
Yang pertama itu adalah pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Syaratnya penjual dan pembeli itu harus yang pertama cakap hukum, yang kedua itu suka sama suka gitu, suka rela lah gitu kan. Yang kedua itu ada objek yang diperjualbelikan. Yang ketiga itu adalah adanya akad atau sihat ijab kabul. Yang keempat itu ada harga. Dan yang kelima itu penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, saya Sufiatul Nisa sebagai pemateri ketiga yang akan membawa materi tentang salam. Nah, salam ini tersebut merupakan akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang, yaitu di kemudian hari oleh penjual, dan pelunasannya itu dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jual beli barangnya itu kalau misalnya gini, karakteristik utama jual beli salam ini yang dimana pesanannya itu dengan harga tunai dan barang tidak tunai. Nah, misalnya contohnya gini, jual beli barang yang belum tersedia saat pemesanan atau transaksi pembelian, tapi uang ditransfer oleh pembeli saat pesanan, kemudian barang dikirim. Nah, kalau misalnya diartikan, misalnya kita membeli barang, nah gitu kan, terus kita udah tahu detail barang itu gimana kan, karakteristik barang itu gimana gitu kan, deskripsiannya. Nah, tapi barang itu belum ada, tapi kita pengen gitu kan. Nah, jadi kita melakukan pembeliannya gitu, kita langsung bayar, kita akad dengan penjualnya, lalu kita bayar gitu kan, sesuai dengan prosedur yang ada gitu kan, dengan syaratnya ada, dengan syarat yang ada gitu. Nah, setelah kita bayar tunai, lalu barangnya ini tersebut dikirimnya nanti gitu di kemudian hari, kayak gitu jual beli salam. Nah, pasti kita juga sering melakukan pembelian ini, kayak misalnya kita beli di marketplace kayak Shopee atau apa gitu, kita baca dulu deskripsinya, baru kita melakukan pembelian, terus barangnya dikirimnya nanti gitu kan di kemudian hari. Nah, jual beli salam dengan contoh itu halal menurut Islam, yang dimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Nah, lalu salam ini juga dengan syarat-syarat tertentu selama halal dan mubah, yang dimana hadis dan fatwa DSN MUI nomor 5 tahun 2000 tentang jual beli salam, yang dimana fatwa DSN memberikan ketentuan. Yang pertama, pembayaran. Nah, alat bayar ini harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, maupun manfaatnya. Lalu yang kedua itu barang yang dibeli atau yang dipesan. Nah, itu harus jelas rinciannya, terus jelas cirinya, yang dimana dapat diakui sebagai utang, harus jelas spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian. Lalu yang ketiga itu penyerahan barang, yang dimana penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Lalu yang ketiga, penyerahan barang, yang dimana penjual ini harus menyerahkan barangnya itu tepat pada waktunya yang dengan kualitas dan jumlah yang sudah disepakati.
Lalu keempat, penjual boleh melakukan subkontrak kepada pihak lain untuk membelikan barang tersebut atau salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Nah, kalau misalnya dalam perbankan, bank ini dapat bertindak sebagai pembeli atau sebagai penjual dalam suatu transaksi salam. Nah, jika bank bertindak sebagai pembeli, maka bank melakukan transaksi salam. Namun, jika bank bertindak sebagai penjual, maka bank ini memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam salam paralel tadi itu. Nah, salam paralel ini juga dapat dilakukan dengan dua syarat. Yang pertama, akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir. Lalu akad kedua itu dilakukan setelah akad pertama sah, yang dimana kalau misalnya dengan kata lebih singkatnya, bank melakukan akad transaksi jual beli salam ini melakukan akad salam ini antara pembeli dan bank. Nah, lalu bank ini setelah tadi akad pertama ini dah sah, baru bank ini melakukan akad kepada pemasok terpisah ini. Nah, karena tadi akad pertama udah sah, maka dilakukanlah akad kedua, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi. Di sini saya sebagai pemateri keempat dari kelompok 6. Adapun materi yang ingin saya bawakan yaitu tentang istisna. Nah, apa itu istisna? Istisna merupakan suatu akad jual beli, salah satu akad jual beli. Nah, istisna secara etimologi atau menurut bahasa berasal dari kata sona'a, yang berarti membuat sesuatu dari bahan dasar. Sedangkan menurut terminologi atau menurut istilah, istisna adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan sesuatu barang dengan spesifikasi tertentu. Nah, dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa istisna merupakan jual beli yang barangnya itu belum pernah ada atau sifatnya khusus. Dia itu baik ukuran, jenisnya itu ditentukan oleh si pemesan barang. Begitu. Selanjutnya itu dasar hukum istisna. Menurut ulama Hanafiyah, kalau dari segi kaidahnya, ulama Hanafiyah tidak memperbolehkan istisna. Kenapa? Karena istisna ini merupakan jual beli barang yang belum ada. Sifatnya itu masih samar-samar. Sementara hal jual beli seperti ini itu dilarang oleh Rasul. Kalau ditinjau dari segi istihsan, ulama Hanafiyah memperbolehkan. Kenapa? Karena akad jual beli seperti ini sudah menjadi budaya atau kebiasaan yang dilaksanakan oleh hampir seluruh masyarakat. Seperti yang kita tahu, kalau suatu adat atau urf itu bisa dijadikan landasan hukum. Kalau menurut ijma ulama dan Imam Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa jual beli istisna ini diperbolehkan. Kenapa? Karena jual beli istisna ini pada dasarnya itu dia sama dengan akad jual beli salam. Barangnya itu sama-sama belum ada. Selanjutnya itu pada zaman Rasulullah, Rasul juga pernah melakukan jual beli istisna ini. Lebih tepatnya itu Rasul juga pernah memesan sebuah cincin dan mimbar pada saat itu. Selanjutnya rukun dan syarat istisna. Rukun jual beli istisna itu yang pertama itu adanya si pemesan barang, yang kedua itu adanya pembuat barang, yang ketiga itu adanya barang tersebut, yang keempat itu sigot atau ijab dan ijab qabul.
Kalau untuk syarat-syaratnya itu dia sama dengan jual beli biasa syaratnya. Selanjutnya itu perbedaan jual beli salam dengan istisna. Nah, kalau untuk perbedaannya itu saya ngambil cuma 2 doang, ditinjau dari jangka waktu. Yang pertama jangka waktu. Maksudnya ini kalau jual beli salam itu dia ditentukan jangka waktunya. Jual beli salam ini kalau di masa modern ini dia sama dengan jual beli online. Barangnya itu ditentukan, misalnya kita pesan baju itu kan, kalau jual beli online dia barangnya dikasih tahu kapan sampainya gitu kepada kita. Kalau istisna dia enggak, waktunya itu enggak ditentukan. Yang kedua itu sifat kontrak. Nah, maksudnya ini sifat kontrak ini kalau jual beli salam itu dia sifatnya mengikat. Nah, maksudnya mengikat itu baik si penjual atau si pembeli nggak boleh membatalkan jual beli tersebut kalau udah diokekan gitu, seperti itu. Kalau istisna dia tidak. Kalau misalnya barang yang dipesan udah jadi, terus si pemesan udah ngelihat, dia boleh maksudnya boleh melanjutkan transaksi atau enggak, seperti itu. Keputusannya kepada terhadap keputusan bersama, seperti itu. Selanjutnya itu penerapan jual beli istisna pada lembaga keuangan syariah. Nah, penerapan jual beli istisna pada lembaga keuangan syariah itu ada 2 cara. Yang pertama itu dia bisa pakai akad jual beli atau murabahah sama wakalah atau mewakilkan. Nah, kayak mana itu? Yang pertama itu jual beli. Yang pertama itu jual beli. Nasabah atau si pemesan barang memesan kepada bank selaku penjual melalui negosiasi akad istisna. Nah, dalam pemesanan ini barang udah dijelaskan spesifikasi tertentunya kepada lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, barulah lembaga keuangan syariah tersebut mencari barang menyediakan barang tersebut, mencari barangnya itu. Nah, selanjutnya itu bank itu menjual barang tersebut dengan akad murabahah terhadap si nasabah tersebut dengan ketentuan mengambil keuntungan pastinya. Apabila dia sifatnya tidak mengikat, apabila si nasabah tidak setuju, maka akad tersebut boleh dibatalkan. Selanjutnya itu akad wakalah. Nah, akad wakalah ini dia sifatnya mewakilkan. Yang pertama itu dia nasabah nih kan, nasabah mengajukan pemesanan barang dengan menjelaskan spesifikasi barang tersebut. Nah, kemudian lembaga keuangan itu dia bukan si lembaga keuangan, melainkan pihak pemesanan yang memesan barang tersebut. Jadi fungsi lembaga keuangan syariah ini dia hanya memberikan uangnya gitu. Dia memberikan uangnya kepada si pemesan barang tersebut. Nah, jadi yang dimana maksudnya mewakilkan itu fungsi lembaga keuangan syariah seharusnya yang mencari barang tersebut diwakilkan oleh nasabah tersebut.
Nah, kemudian nasabah tersebut mencarinya barang tersebut kepada produsen. Nah, dengan ketentuan kesepakatan antara nasabah dan lembaga keuangan untuk membayar barang tersebut di kemudian hari, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.